Hai sahabat Jamvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, mulai sekarang ini gua akan mencoba untuk mengupdate konten Jamvlog dalam satu hari 2 kali tayang, yaitu yang pertama jam 10 pagi, kemudian konten yang kedua akan tayang di jam 3 sore. Gitu sahabat Jamvlog. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang ingin gua bahas kali ini. Jadi konten ini tuh awalnya karena gue sering baca-baca komen dari sahabat-sahabat Jamvlog yang selalu bilang, kok hobis mikirin untung, kemudian ngakunya hobis tapi dijual ikan-ikannya. Bagi gue menjadi seorang hobis sah-sah aja untuk memikirkan untung. Dan mungkin di benak sebagian sahabat-sahabat Jamvlog memikirkan bahwa mau untung dari mana, ditambah dengan biaya listrik, kemudian uang pakan dari ikan-ikan predator, belum lagi ada ikan yang mati. Jadi kerugian-kerugian yang kita anggap membuang-buang uang kita sudah hangus ketika ikan kita sudah mati atau ketika kita memberikan pakan untuk ikan-ikan predator kita, sebenarnya semakin besar ikan predator yang kita punya, nilainya juga semakin bertambah. Contohnya yang ada di depan sahabat-sahabat Jamvlog ini, kalau sahabat Jamvlog pernah ikutin konten-konten kita dari awal, pasti tahu ada beberapa ikan yang di jam tank dari kecil sudah kita pelihara. Contohnya Golden Dorado yang sekarang ini ada di depan kita nih. Saat ini size-nya sudah mencapai 55 cm up. Jadi gua nggak tahu pasti ukurannya berapa karena gua tidak ngukur langsung pakai penggaris, hanya perkiraan dengan jengkal gua dari luar akuarium. Nah, yang sekarang ini sahabat-sahabat Jamvlog lihat, ini ketika Golden Dorado pertama kali datang di rumah gue. Jadi si Golden Dorado ini gue beli dari Fish and Furious pada saat itu masih sekitar 22 sentian. Gue beli dengan harga 2 juta, di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Kemudian ikan ini gue pelihara baru sekitar 11 bulanan. Jadi harganya mungkin bisa jadi 4 juta, 5 juta, atau 6 juta. Jadi tergantung harga pasaran dan juga tergantung kita mau jualnya di berapa. Karena setiap ikan punya nilai atau punya harganya masing-masing menurut gua. Jadi mungkin ikan si A begini, ikan si B begini, ada minus di sini, ada minus di sana, ada poin plusnya di sini. Jadi setiap ikan nggak punya tolak ukur harga atau pasaran yang pasti, sahabat Jamvlog. Itu dari jenis Golden Dorado doang. Tapi ada juga dari Gem Tank ini, nah yang di depan kita ini nih, yang agak besar pibasnya, yang berjenong, itu pibas singu. Kalau sahabat-sahabat Jamvlog ingat atau pernah tahu, kita pernah beli 5 ekor pibas. Pada saat itu ada 3 intermedia, 2 singu. Jadi ini salah satu singu yang masih bertahan. Dari 5 pibas yang kita beli waktu itu sekitar 11 sentian. Jadi sekarang ini masih tinggal 1. Pada saat itu gua beli intermedia di harga 400.000. Kemudian singu ini gua beli di size 11 atau 12 cm, gua beli di harga sekitar 200 atau 250.000. Gua nggak gitu inget pasti. Tapi berselang 8 bulan sampai 9 bulanan, sekarang ini size-nya sudah sekitar 50 sentian mungkin kalau gue lihat. Nah, singu ini udah ditawar bolak-balik sama beberapa breeder, seller. Jadi tuh singu ini kemarin tuh sempat masuk penawaran di harga 3 juta, 3,5 juta, sampai 4,5 juta paling tinggi. Cuman gue belum mau jual. Kalau kita hitung-hitung dalam waktu 8 sampai 9 bulan, kemudian ada 4 ekor yang mati dari 5 ekor yang kita beli pada saat itu, menurut gua pribadi ya masih untung-untung aja, karena waktu itu kita beli 5 ekor kurang lebih harganya di 1 juta sampai 1,3 juta lah totalnya semua. Jadi kalau gua jual ini dengan harga, katakanlah gua jual ini dengan harga 4 juta atau 4,5 juta, jadi sudah untung sekitar 3 jutaan. Itu baru dari Golden Dorado, habis itu singu dan yang lain-lain. Jadi sudah ada peningkatan atas uang yang gua keluarkan dari pembelian ikan gua di awal. Ada yang mati sudah tercover, untuk uang pakan sudah tercover. Kemudian untuk uang listrik seharusnya tercover kalau gue intens dan gue maksimal dalam melakukan pembesaran. Kalau sahabat-sahabat Jamvlog lebih memperhatikan ikan-ikan dari yang ada di Gem Tank ini dari awal pada saat gua membeli dan sampai saat ini video terbaru yang gua ambil 25 Maret 2021. Jadi pibas-pibas yang gua baru beli 2 atau 3 bulan lalu pun sudah ada yang besar. Nah, ini dibilangnya grow rate. Grow rate ini gue belajar dari beberapa hobis dari Surabaya dan Bojonegoro. Jadi kalau sahabat-sahabat Jamvlog ikutin beberapa konten kita yang terakhir tuh, ada 2 atau 3 konten terakhir. Ada Ko Albert dari Bojonegoro yang punya tank mega tank itu sekitar 9 meteran, dan juga Alexander Jefferson yang memiliki mega tank juga. Di dalamnya terdapat ikan lele sultan monster. Ko Albert juga. Dari kedua orang ini selalu membawa-bawa
arus. Jadi grow rate yang mereka kejar, mereka menggunakan arus sehingga grow rate dari ikan-ikan yang mereka pelihara bisa semakin cepat besar. Nah, dari mereka gue belajar tentang arus, bagaimana kita bisa membuat si ikan tetap terus berenang sehingga berapa banyak makanan yang kita kasih akan terserap langsung sama si ikan karena tidak akan membuat si ikan bloating ataupun sampai gangguan pencernaan karena kebanyakan atas pakan yang kita kasih ke ikan-ikan kita untuk mengejar grow rate yang kita inginkan. Itu dari sisi arus. Arus atau wave maker bagi gua itu sebuah pembelajaran baru selama gua berkunjung ke hobis-hobis di Surabaya. Nah, jadi sebelumnya gue menerapkan untuk ikan gue supaya bisa cepat besar, yaitu gue setiap hari melakukan sifon, sedot kotoran bawah. Selain untuk mengurangi amonia atau terjadinya bom amonia di dalam tank kita, gue selalu melakukan sifon atau sedot kotoran bawah sebanyak 10-20%. Kemudian dalam waktu 1 minggu gue water change besar sebanyak 40-50% tergantung kondisi air dan kondisi ikan-ikan gue. Nah, jadi itu gue lakukan untuk bisa mengejar grow rate dari ikan-ikan yang gue pelihara. Jadi gitu sahabat Jamvlog. Nah, kemudian nanti ada lagi timbul pertanyaan, jadi lu udah mau buka toko ikan dong bang? Kemudian atau enggak, jadi sekarang jadi seller dong bang? Nah, nggak selamanya ketika kita mengejar untung itu perlu jadi seller, perlu jadi penjual, dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan ikan-ikan gua sudah ada, menurut gua bosen dan juga sudah besar, sudah bisa mendapatkan untung dari ikan itu, gua akan titip ke beberapa seller yang memang gua kenal dekat dan juga gua percayai. Jadi kalau kita sembarang nitip juga ikan kita, begitu ikan udah kejual, malah nggak balik ke kita, yang ada malah mau untung malah jadi buntung. Gitu sahabat Jamvlog. Jadi kadang gue juga nggak titip jual sih, gue nggak titip ikan gue, tetap ikan gue di situ. Cuman gue cuma kabari gue udah bosen sama ikan gue yang ini, ikan gue udah lumayan besar sekarang, gue mau jual sekian, bisa laku atau enggak. Nah jadi biasanya mereka akan kasih pandangan, paling bisa laku di sekian, bisa laku di sekian, untungnya sekian paling gitu. Nah jadi gue bagi hasilnya ke mereka, gue bisa ganti ikan dengan ikan yang lain. Dalam artian gue bisa, kalau gue udah bosan sama ikan itu, ataupun ikan itu sudah kebesaran bagi gue akan tukar ke yang kecil, gue akan mulai merawat lagi ikan yang baru. Jadi kalau misalkan hobi itu, kalau gue pribadi sih ya, gue nggak tahu kalau sahabat-sahabat Jeff Vlog yang lain. Kalau gue pribadi, hobi gue adalah memelihara. Jadi kalau begitu sudah besar, gue nggak punya tempatnya lagi, ataupun gue kekurangan tempat, ya lebih baik gue ganti dengan yang lebih kecil. Atau gue jual, gue ganti dengan yang lebih kecil. Misalkan gue udah besarkan 1 ekor, gue tukar ke yang kecil 5 ekor misalnya, atau 6 ekor. Jadi gue lebih banyak lagi ikannya, nanti udah besar lagi, dan nilai dari investasi ikan gua terus bertambah gitu sahabat Jamvlog. Jadi sekian sharing-sharing kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jamvlog. Oke sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!